Baik, puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak Nindyo, Bapak Ilham, Bapak Ibu dosen semuanya, serta para hadirin semua, teman-teman semua. Izinkan saya Fidelis Martian Raposta dengan NIM 23360042 sebagai mahasiswa semester 4 program Magister Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada untuk memaparkan seminar judul tesis saya dengan judul Manajemen Aset Berkelanjutan pada Infrastruktur Pendidikan Pasca Konstruksi pada studi kasus gedung sekolah ESTW di Sedilat, Liksa, Timor Leste. Baik, latar belakang dan urgensi masalah. Dari komitmen global, Sustainable Development Goals atau SDGs yang keempat tentang pendidikan berkualitas dari PBB 2015 sebagai pedoman bagi seluruh anggota PBB agar bisa melakukan pendidikan yang berkualitas, inklusif, beserta infrastruktur yang berkualitas. Tetapi tantangan global yang kita masih hadapi adalah masih sering terjadi underutilization atau gedung-gedung yang sudah didirikan tapi tidak bermanfaat atau tidak digunakan. Sering masih terjadi degradasi fisik pada gedung-gedung yang ada dan kurangnya perawatan aset pendidikan pasca konstruksi di negara berkembang sesuai dengan laporan UNESCO pada tahun 2020. Untuk menggapai tujuan dari SDGs tersebut, Timor Leste sudah berfokus pada pembangunan fisik, tetapi masih lemah dalam pengelolaan aset pasca konstruksi. Sesuai dengan laporan Bank Dunia 2021, menyoroti rendahnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset pendidikan yang di Timor Leste. Sebagai bukti nyata, gedung sekolah teknik dan kejuruan di Sedilat sudah mengadakan acara serah terima pada 5 Desember 2022 sesuai dengan handover dokumen yang kita dapatkan. Tetapi hingga September 2025, salah satu media melaporkan bahwa gedung tersebut masih belum digunakan. Hal ini mencerminkan masalah tata kelola aset publik yang mendasar. Research gap dan tujuan penelitian. Dari kelima jurnal yang saya dapatkan dan saya baca, penelitian tentang manajemen aset berkelanjutan pada fase pasca konstruksi di Timor Leste ini masih sangat terbatas. Yang kedua, studi sebelumnya yang saya sebutkan masih lebih berfokus pada aspek teknis konstruksi atau kebijakan makro. Tetapi faktor non-teknis pasca konstruksi seperti tata kelola, kapasitas manajerial, partisipasi komunitas belum banyak yang disertai. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab underutilization aset pendidikan pasca konstruksi untuk menilai kesiapan aset STW di Sedilat dari aspek teknis fisik dan non-teknis seperti kelembagaan, manajerial, dan sosial. Yang ketiga adalah penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis dan model pengelolaan aset yang berkelanjutan dan kontekstual untuk Timor Leste. Manfaat dan kontribusi penelitian ini adalah yang satu, kontribusi praktis
Penelitian ini akan berkontribusi dalam hal model pengelolaan aset untuk rekomendasi operasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan STW di Sadila dan mencegah kasus-kasus serupa bisa terulang kembali. Yang kedua, penelitian ini akan berkontribusi untuk merekomendasi kebijakan berbasis pada bukti untuk tata kelola aset pendidikan yang lebih baik, mulai dari serah terima, operasional, dan pemeliharaan. Yang ketiga, penelitian ini bermanfaat untuk mengoptimalkan return on investment atau yang biasa disebut ROI agar bisa mengembalikan manfaat dari investasi tersebut bagi masyarakat. Manfaat atau kontribusi yang kedua adalah kontribusi akademis, yaitu satu, untuk mengisi research gap yang tadi sempat saya sebutkan, agar kajian mendalam tentang manajemen aset pasca konstruksi di konteks Timor Leste. Yang kedua, kontribusi framework kontekstual. Ini menjembatani teori dan praktik manajemen aset berkelanjutan. Yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah kontribusi studi kasus empiris. Penelitian ini akan menjadi referensi bagi penelitian serupa di negara berkembang, termasuk Timor Leste. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak mengena di hati pada Bapak Ibu sekalian. Dan peneliti sangat berharap saran dari Bapak Ibu semuanya agar bisa membantu tahap selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.